Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Fadila dengan NIM 2410863002. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian semester akhir hukum media saya. Jadi untuk pertanyaan pertama yaitu berikan contoh kasus pelanggaran kode etik yang pernah menjadi perhatian publik dan jelaskan penyelesaian secara hukum sesuai kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Nah, kasus yang saya ambil yaitu kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang diangkat kembali oleh media setelah viralnya film dan kontennya di media sosial pada tahun 2024. Nah, dalam pemberitaannya itu sejumlah media online ini menulis ulang kasus tersebut secara sensasional dan menyebut nama lengkap dan menampilkan foto korban dan mengungkapkan latar belakang keluarga korban, serta mencampurkan fakta hukum dengan spekulasi publik. Praktik ini melanggar kode etik jurnalistik Indonesia, khususnya pada pasal 1 tentang akurasi, pasal 3 tentang kewajiban verifikasi, dan pasal 5 tentang perlindungan korban. Karena tidak berhati-hati dan menyebabkan reviktimisasi terhadap keluarga korban, penyelesaian dalam kasus ini dilakukan melalui mekanisme etik pers, yaitu kritik dari organisasi jurnalis dan pengaduan ke Dewan Pers yang mendorong media melakukan koreksi penghapus konten bermasalah, serta membuat klarifikasi atau permintaan maaf sesuai UU Pers nomor 40 tahun 1999. Pada kasus ini juga terbukti bahwa pelaku itu tidak bersalah karena meninggalnya Vina ini juga dikarenakan kecelakaan, bukan pembunuhan. Lalu untuk soal kedua yaitu berikan satu contoh kasus tayangan di Indonesia yang dianggap tidak mendidik atau bermuatan negatif, misalnya eksploitasi anak, kekerasan, konten mistis, atau gosip selebriti, dan menjadi perhatian publik dan berikan pembahasan sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Nah, kasus yang saya ambil yaitu diangkatnya lagi konflik rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar di dalam program Pagi-Pagi Ambyar. Nah, dalam program Pagi-Pagi Ambyar ini membahas tuduhan, polemik, dan dinamika pribadi pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini. Yang ini menyoroti konflik secara emosional dan berulang menghadirkan opini serta spekulasi tanpa konteks edukatif yang jelas, sehingga menuai kritik dari masyarakat karena dianggap menjadikan masalah privasi menjadi hiburan. Jika ditinjau berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, khususnya pasal 36 ayat 1, isi siaran tersebut tidak sepenuhnya memenuhi unsur hiburan yang sehat dan bermanfaat bagi pembentukan moral masyarakat. Karena mereka ini membahas tentang masalah pribadi Lesti Kejora dan Bilar, padahal mereka itu bisa mengangkat hiburan lainnya gitu. Selain itu, sebagai tayangan pagi yang berpotensi ditonton oleh anak-anak, pembahasan konflik dewasa ini tidak pantas untuk ditayangkan dan bertentangan pada pasal 36 ayat 3 tentang kewajiban melindungi masyarakat. Lalu mereka itu mengeksploitasi konflik rumah tangga artis untuk menarik perhatian publik dan dikategorikan melalui pasal 36 ayat 5 karena menonjolkan konflik secara berlebihan, seharusnya menjadi objek evaluasi dan penegasan oleh KPI. Lalu untuk soal ketiga yaitu berikan contoh kasus pembajakan konten, misalnya film bajakan di platform streaming ilegal ataupun reupload konten TikTok tanpa izin, dan berikan pembahasan sesuai dengan UU Hak Cipta 28 tahun 2014. Nah, di sini saya mengambil contoh yaitu platform B-Station atau Bibi versi internasional. Nah, kenapa saya mengangkat ini? Karena beberapa film yang saya sukai, bahkan yang baru tayang dari bioskop, sudah masuk ke platform ini. Banyak orang yang menontonnya, termasuk beberapa teman saya, dan begitu juga bisa disebut platform ini itu membajak konten-konten yang sudah seharusnya ditayangkan seperti di Netflix
di WTV, bahkan di aplikasi lainnya. Contoh salah satunya itu drama populer dan drama favorit saya 25 dan 21. Drama 25-21 ini diunggah oleh beberapa akun tanpa izin resmi dan pemegang hak cipta. Konten tersebut dapat ditonton secara gratis bisa melalui Google tanpa lisensi distribusi di Indonesia, sehingga mendapat mendorong masyarakat itu lebih memilih nonton di platform ini daripada platform resminya seperti Netflix. Masyarakat menganggap nonton di situ itu biasa saja dan hal wajar karena mereka tidak mampu membeli atau sia-sia mengeluarkan duit untuk bayar Netflix gitu dalam sebulan. Dan di sini melanggar UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, khususnya pada pasal 9 ayat 1 huruf B dan E, yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mengumumkan ciptanya, serta pasal 103 ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa melakukan penandaan dan pengumuman cipta untuk kepentingan komersial dapat dikenai sanksi pidana. Meskipun unggahan yang dilakukan oleh pengguna platform ini tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan penegasan dan penurunan konten atau takedown sesuai prinsip dan perlindungan hak cipta. Penyelesaian dari kasus ini melalui mekanisme penegakan hukum hak cipta berupa laporan dari pemegang hak, penurunan konten ilegal, serta sanksi pidana atau perdata, sekaligus mengingat bahwa konsumsi konten ilegal ini juga mendukung pelanggaran hukum dan merugikan industri kreatif. Lalu yang terakhir yaitu analisis penerapan UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan UU nomor 19 tahun 2016 dalam penegasan kasus penyebaran hoax atau ujaran kebencian di media digital. Berikan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Kasus yang saya ambil yaitu kasus yang baru-baru ini, yaitu YouTuber Resbot yang menyebar kebencian saat siaran langsungnya di YouTube, di mana ia itu menyampaikan pernyataan bernada menghina dan merendahkan kelompok masyarakat tertentu tanpa dasar fakta yang jelas. Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial dan memicu kemarahan publik karena dianggap mengandung provokasi dan generalisme negatif yang berpotensi menimbulkan pemusuhan antar kelompok. Jika dianalisis berdasarkan UU ITE nomor 11 tahun 2008 dan UU nomor 19 tahun 2019, perbuatan itu memenuhi unsur pasal 28 ayat 2 karena dilakukan secara sengaja melalui media elektronik untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, kasusnya ini diproses melalui mekanisme hukum pidana sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 dengan ancaman pidana penjara atau denda sebagai upaya negara menertibkan ruang digital dan mencegah konflik sosial akibat penyebaran ujaran kebencian. Mungkin sekian dari video saya. Maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.